Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila Yusa dengan NIM 22002126. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori Sampai dengan Praktik. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya yang dengan matkul Manajemen Satuan Pendidikan. Baik, untuk profil bukunya bisa teman-teman lihat sendiri, yaitu judul bukunya ya Manajemen Berbasis Sekolah dari Teori Sampai dengan Praktik. Penulisnya yaitu Suparlan MED, dan cetakan pertamanya yaitu pada bulan Juli tahun 2013. Buku ini berjumlah 166 halaman dan diterbitkan oleh PT Bumi Aksara di Jalan Sauraya nomor 18. Untuk daftar isinya, bab 1 yaitu membahas tentang pendahuluan, bab 2 membahas pendidikan sekolah dalam sistem manajemen dalam sistem pendidikan nasional, bab 3 yaitu membahas manajemen pendidikan, bab 4 manajemen berbasis sekolah, bab 5 penerapan MBS, bab 6 praktik terbaik dalam penerapan MBS, dan bab 7 yaitu kesimpulan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan yaitu bab 1 tentang pendahuluan. Langsung saja masuk ke poin A, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang dalam bab 1 buku ini menjelaskan pentingnya manajemen berbasis sekolah sebagai pendekatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, Suparlan sendiri menyoroti bahwa sentralisasi sistem pendidikan sebelumnya menyebabkan terbatasnya inisiatif dan kreativitas sekolah dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan. Oleh karena itu, MBS diperkenalkan sebagai strategi desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk mengelola dirinya sendiri secara mandiri, akuntabel, dan partisipatif. Nah, penulis juga menekankan bahwa MBS merupakan bagian dari reformasi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan sekolah yang efektif dan efisien dengan mengedepankan peran kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, di sini diharapkan dengan penerapan MBS yang tepat, mutu pendidikan nasional dapat meningkat secara merata. Selanjutnya, pada poin B, di sini membahas tentang desentralisasi, otonomi, dan MBS. Nah, desentralisasi dan otonomi pendidikan pemerintahan menerapkan desentralisasi yang memberi kewenangan lebih besar kepada daerah. Nah, dalam bidang pendidikan, hal ini melahirkan otonomi daerah yang memberikan kebebasan dalam mengelola pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selanjutnya, munculnya manajemen berbasis sekolah. Nah, otonomi pendidikan ini mendorong lahirnya MBS, yaitu sistem manajemen yang memberi kewenangan kepada sekolah untuk mengatur sendiri proses pembelajaran, keuangan, hingga pengelolaan sumber daya dengan melibatkan semua pihak terkait, seperti guru, orang tua, dan masyarakat. Nah, landasan teori MBS ini yaitu ada TQM atau Total Quality Management yang menekankan kerjasama seluruh elemen sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Adapun dampak negatif dari otonomi ini yang tanpa kontrol yang baik,
otonomi bisa disalahgunakan. Contohnya, kepala sekolah diangkat bukan karena kompetensi, melainkan karena kedekatan politiknya. Nah, ini dapat merusak profesional dan kualitas pendidikan. Selanjutnya, untuk menghindari penyimpangan, pelaksanaan otonomi harus memenuhi 3 prasyarat utama. Yang pertama yaitu ada demokratisasi. Nah, semua pemangku kepentingan seperti guru, orang tua, masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pendidikan ini. Yang kedua yaitu ada transparansi. Nah, proses manajemen sekolah harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir yaitu ada akuntabilitas. Maksudnya itu, hasil dari proses pendidikan harus dapat dievaluasi serta dilaporkan secara terbuka kepada publik. Baik, selanjutnya di sini ada poin C, yaitu buku tentang MBS, buku tentang manajemen berbasis sekolah. Nah, di Indonesia ini telah tersedia berbagai buku yang membahas tentang manajemen pendidikan secara umum dan manajemen MBS secara khusus. Nah, buku-buku ini menjadi sumber rujukan bagi para pendidik, bagi kepala sekolah, dan bagi pemangku kebijakan pendidikan Islam dalam memahami konsep MBS ini. Selanjutnya, instansi pemerintah seperti Direktorat Pendidikan Menengah dan Direktorat Pendidikan Agama Islam ini telah menerbitkan buku panduan untuk sekolah dan madrasah sejak tahun 1990-an. Nah, sebelum istilah MBS ini populer, Direktorat Pembinaan SMA menerbitkan panduan dengan tajuk Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah atau yang disingkat dengan MPMBS. Karena sekolah belum sepenuhnya diberikan kewenangan di semua aspek manajemen. Adapun pendapat dari Profesor Dr. H.A.R. Tilaar melalui bukunya, yang mana ia menjelaskan bahwa embrio MBS ini dari sisi sejarah kebijakan termasuk rujukan pada PP nomor 65 tahun 1951, yaitu tentang penyerahan urusan pendidikan dari pusat ke daerah. Nah, buku ini pun hadir dengan pendekatan yang berbeda. Tidak hanya menyajikan teori, tetapi juga contoh praktik terbaik dalam penerapan MBS di satuan pendidikan. Selanjutnya, pada poin D, yaitu ada satu kesatuan antara teori dan praktik. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, tahapan implementasi MBS ini sering menghadapi berbagai tantangan karena teori ideal MBS tidak selalu sejalan dengan realita di lapangan. Yang mana partisipasi orang tua dan masyarakat yang menjadi ciri khas MBS masih rendah karena budaya menyerahkan tanggung jawab pendidikan sepenuhnya ke sekolah, serta kesalahpahaman terkait konsep sekolah gratis. Adapun program dana BOS untuk mendukung prinsip MBS ini dengan memberikan dana operasional langsung ke sekolah. Nah, tetapi di sini masih menyisakan ruang besar bagi masyarakat untuk berperan dalam biaya personal dan investasi mutu pendidikan. Sosialisasi MBS sendiri masih terjebak di pelatihan tanpa pendampingan, penilaian, atau pelaporan yang berkelanjutan. Di sini juga terdapat beberapa kesenjangan
antara teori dan praktik, sehingga diperlukan pendekatan praktis yang sesuai dengan konteks lokal. Adapun kepemimpinan kepala sekolah sangat menentukan keberhasilan penerapan MBS ini dalam praktik manajemen sekolah yang nyata dan berkelanjutan. Baik, mungkin sekian eh, yang dapat saya jelaskan pada bab 1 ini, yaitu bab pendahuluan. Mohon maaf atas segala kata, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.